Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis dengan topik dampak susah tidur dan pembahasannya. Baiklah ya teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah dampak susah tidur atau insomnia ya, dan pembahasannya. Ini penting ya, kenapa saya sharingkan hal ini, karena berdasarkan pengalaman saya itu dulu saya cukup lama ya untuk mengalami susah tidur ya, walaupun antara orang satu dengan orang yang lain kadang kualitasnya berbeda ya. Jadi ada yang bisa tidur 2 jam kemudian bangun ya, kemudian tidur lagi 2 jam lagi, terbangun lagi, seperti itu ya. Tetapi ada yang bisa tidur itu setelah di atas jam 12 ya. Jadi sudah jam 12, jam 1, jam 2 baru bisa tidur ya. Nah, kalau saya itu dulu tidur, saya berusaha berangkat tidur itu jam 10 malam ya. Nah, kemudian nanti baru 2 jam ya, jadi sekitar jam 12 itu sudah bangun. Tetapi setelah itu terjaga ya, terjaga tidak tidur-tidur lagi sampai menjelang subuh. Jadi katakanlah ya sampai sekitar jam 3, jam 4, nah itu baru bisa tidur lagi. Sedangkan sebentar lagi adzan subuh itu biasanya saya bangun ya. Nah, akhirnya tidurnya sangat kurang ya. Nah, maka dari itu ketika itu berlangsung lama, otomatis ini dampaknya juga menjadi kurang bagus ya di dalam kondisi tubuh kita. Nah, maka dari itu ini harus kita atasi dengan bijak. Nah, oleh karena itu tolong buat teman-teman yang masih merasakan sensasi insomnia atau susah tidur ya, ikuti video ini sampai dengan selesai ya, jangan di skip ya supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya ketika teman-teman juga menonton video-video saya yang lalu ya, karena di setiap video ini saling berhubungan dan saling mendukung ya, sehingga dengan semakin banyak menonton video-video yang saya sharingkan kepada teman-teman ini, maka menambah referensi buat teman-teman ya, akhirnya untuk berikhtiar mencari jalan kesembuhan itu akan lebih mudah ya, karena dengan tip yang satu kadang belum cocok, nah kita pakai tip yang kedua, tip yang kedua belum cocok, kita pakai tip yang ketiga, sampai dengan kita menemukan kecocokannya. Nah, setelah kita merasa cocok dengan tip yang kita lakukan ya, dengan treatment yang kita lakukan, dengan metode atau cara yang kita lakukan, itu biasanya nanti proses penyembuhan itu akan menjadi lebih cepat. Nah, itulah ya pentingnya kita istilahnya memperbanyak referensi agar kita mudah untuk cepat terlepas dari gangguan asam lambung, GTN inisiatif psikosomatis. Baik teman-teman ya, jadi dampak susah tidur ya. Pertama kita berbicara tentang dampaknya. Dampaknya ini sungguh tidak menguntungkan buat kita ya, karena ketika kita merasa tidurnya kurang ya, mungkin hanya tidur 2 jam, mungkin hanya 3 jam, atau mungkin hanya 4 jam ya, itu secara kualitas istirahat kita itu belum terpenuhi ya. Maka dari itu dampaknya bagi kita ketika kita masih kurang tidur, yaitu biasanya tubuh akan merasa lesu ya, lesu, kemudian tidak bergairah, kemudian loyo ya, loyo, terus agak lemes, tenaga juga kurang ya, bahkan kadang sampai sempoyongan, itu karena kurang tidur ya.
Di samping itu juga kalau kita selalu kurang tidur, maka imunitas tubuh juga akan menurun. Karena pada saat tidur yang cukup ya, ini memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk meregenerasi sel-sel yang telah rusak. Sehingga dengan tidur yang cukup, kemudian berkualitas, nah itu maka ketika kita bangun pagi ya rasanya segar kembali ya, karena sel-sel yang telah rusak itu sudah terbangun kembali ya pada saat kita tidur. Tetapi sebaliknya ketika tidur kita juga kurang, nah akhirnya kesempatan membangun sel juga waktunya hampir tidak ada ya, nah akhirnya tubuh kita masih merasa loyo, itu seperti itu. Nah, untuk penderita asam lambung sensitif psikosomatis, ketika kita selalu seperti itu ya, hari-harinya sering kurang tidur, nah maka biasanya akan menjadi lebih drop ya, menjadi mudah lelah, kemudian kadang juga gampang pusing-pusing ya, kadang pandangan mata buram ya, kemudian ini perut kadang juga tidak kondusif ya, karena ketika kita kurang tidur itu kecenderungannya perut menjadi kembung ya, begak, pokoknya nggak nyaman rasanya, itu seperti itu. Nah, oleh karena itu yang terpenting sekarang adalah bagaimana solusinya supaya kita menjadi mudah tertidur ya, atau kita menjadi tidak insomnia lagi ya, kita mudah tertidur dan bisa tidur yang berkualitas, sehingga bangun tidur pagi tubuh kita sudah fresh kembali atau menjadi segar kembali. Nah itu. Nah, ini ada beberapa tip ya yang akan saya sharingkan. Nah, mungkin teman-teman bisa istilahnya mempraktekannya ya, karena semua tip ya ini hampir sudah saya praktekkan ya, karena kita akan berubah kondisi tubuh kita itu setelah kita memang mempraktekkan beberapa tip gitu ya. Tapi kalau hanya baru istilahnya kita mendengar secara teorinya, kita belum praktek ya, biasanya belum ada perubahannya. Tetapi secara mental, secara kecemasan kita biasanya sudah lebih tenang ya. Jadi baru memahami secara teori saja itu kadang sudah tenang ya itu. Nah, maka dari itu tolong ya buat teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi seperti ini, nah mudah-mudahan bisa dipraktekkan sehingga tidurnya itu menjadi mudah dan berkualitas. Nah, akhirnya tubuh kita menjadi segar, kemudian pengaruhnya terhadap asam lambung, sensitif psikosomatis itu jauh menjadi lebih positif ya. Artinya asam lambung juga menjadi normal kembali, kemudian tidak terjadi GERD. Nah, akhirnya kecemasan dan psikosomatis kita juga akan menghilang. Baik ya, nah sekarang adalah tip-tipnya ya. Jadi beberapa tip agar kita mudah tertidur dan berkualitas. Yang pertama satu ya, jadi jam tidur itu usahakan tetap teman-teman ya. Jadi atur waktu tidur yaitu usahakan itu tetap, itu seperti itu. Jadi tidur ya usahakan bisa 7 atau 8 jam lah, itu sebenarnya sudah cukup ya, yang penting tidurnya itu berkualitas. Nah, salah satu hal yang menunjang yaitu adalah dengan jadwal waktu yang tetap ya. Contohnya ketika saya biasakan saya berangkat tidur jam 10, ya udah tiap hari itu jam 10 terus ya. Sehingga bahasa tubuh ini ketika jam-jam itu rasanya itu sudah mengantuk ya, sudah inginnya tidur, itu seperti itu. Nah, itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin biasa tidurnya mulai jam 9 ya jam 9 terus, yang mulainya jam 8 terus, pokoknya usahakan jadwalnya itu ajek ya, tetap itu akan menjadi lebih mudah untuk tertidur. Nah, itu tip yang pertama. Kemudian yang kedua, suasana tempat tidur ya. Contohnya tentang lampu ya. Lampu itu jangan terlalu terang teman-teman ya, tapi usahakan ya pakai lampu tidur ya, lampunya yang kecil ya, yang agak redup ya, itu sehingga ketika kita sudah berangkat tidur ya, sudah tiduran itu biasanya akan lebih mudah memancing kita untuk suasana tidur. Nah, akhirnya kita menjadi mudah tertidur. Itu jadi ganti lampu dengan lampu tidur pada saat kita mau berangkat tidur, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebelum tidur itu jangan minum kopi atau teh ya, teh yang kental ya, itu biasanya juga menjadi terjaga, itu menjadi susah tidur karena
itu mengandung kafein ya, sehingga kalau misalkan mau minum teh atau apa itu jauh sebelum itu ya. Usahakan ya paling tidak 2 jam sebelum kita berangkat tidur ya. Tapi kalau misalkan sudah hampir tidur, nah kemudian kita minum apa teh atau kopi, itu biasanya menjadi terjaga juga. Nah, itu juga pengalaman ya, karena itu semua sudah saya praktekkan seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, hindari stres atau beban pikiran atau kecemasan ya. Jadi usahakan ketika mau tidur ini pikiran sudah betul-betul rileks ya. Jadi rileks, tidak ada hal-hal berat yang masih dipikirkan ya. Kadang kita masih ada rasa-rasa yang membuat kita cemas, membuat kita menjadi tidak tenang, rasanya itu usahakan hilangkan ya. Hilangkan seperti itu ya, mungkin dengan cara relaksasi ya. Kalau saya untuk itu biasanya untuk menghilangkan suasana ya yang menegangkan, itu biasanya saya ketika mau berangkat tidur itu saya relaksasi dengan mendengarkan musik-musik yang saya senangi dulu gitu. Nah, setelah itu nanti berangkat tidur masih kita lanjutkan relaksasi dengan berdoa ya, kemudian mungkin sambil berzikir. Nah, itu sudah kemudian berangkat tidur itu rasanya sudah plong gitu ya. Itu seperti itu teman-teman. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, usahakan ya jadi hati, kemudian secara spiritual ini kita harus memiliki perasaan yang tenang betul teman-teman ya. Nah, itu bisa di-trigger dengan cara misalkan kita berdoa ya, dengan membaca ayat-ayat suci ya sebelum tidur, hafalan-hafalan ayat yang kita hafal. Nah, itu ketika kita sudah berangkat tidur berbaring itu sambil kita lafalkan seperti itu. Nanti tahu-tahu kita sudah tidur itu seperti itu ya, supaya pikiran kita tenang di situ ya, tidak berkhayal ke masa lalu atau ke masa yang akan datang yang kita selalu cemas ya, dengan trauma-trauma masa lalu kita menjadi ingat, itu supaya tersingkirkan ya. Maka dari itu hati itu bikin tenang itu dengan cara secara spiritual, contohnya kita berdoa itu seperti itu, berdoa menghafalkan ayat-ayat sampai dengan tertidur ya, sambil berzikir juga boleh. Nah, itu yang saya lakukan seperti itu. Nanti tahu-tahu kita tidur itu seperti itu teman-teman ya. Nah, itu tip yang ke-5. Kemudian tip yang ke-6, makan yang sehat dan cukup ya. Makan yang sehat artinya makan yang sesuai dengan perut kita ya, dengan lambung kita, karena kita kadang kan ada yang masih mantang mungkin ya. Nah, itu harus disesuaikan ya, disesuaikan dengan kondisi istilahnya ya lambung kita lah seperti itu. Dan cukup ya. Jadi sebelum berangkat tidur itu usahakan makan sudah agak kenyang ya, agak kenyang. Nah, nanti selang katakanlah 2 jam, nah kita baru berangkat tidur. Itu biasanya nanti lebih nyaman. Tetapi kalau kita mau berangkat tidur, posisi perut ini merasa lapar ya, itu biasanya juga susah untuk tidur. Akhirnya kita sudah berbaring tetapi masih masih belum juga tertidur. Nah, itu maka dari itu pastikan ya, jadi makan yang sehat dan cukup sebelum tidur, itu seperti itu. Nah, itu tip yang ke-6 ya. Nah, kemudian yang ke-7, lakukan meditasi, relaksasi ya. Contohnya tadi dengan membaca ayat-ayat ya, membaca ayat-ayat mungkin ayat-ayat suci lah seperti itu ya, atau dengan berzikir. Nah, itu lakukan saja ya. Kalau misalkan itu nggak sempat ya, bisa kita mendengarkan ya, sekarang kan banyak itu di YouTube juga ya, ayat-ayat dan sebagainya ya, atau hipnoterapi. Nah, itu sambil kita dengarkan itu, nanti membuat kita menjadi jauh lebih tenang, lebih tenang, dan akhirnya kita tertidur, itu seperti itu. Nah, itu yang ke-7. Nah, kemudian yang ke-8, ini jangan bermain HP sebelum tidur ya. Jadi usahakan ketika kita sudah mau berangkat tidur ya, kalau bisa HP matikan saja ya. Ya, matikan saja, dan usahakan agak sedikit jauh lah
ya. Kadang ketika kita sudah mau berangkat tidur, tiba-tiba kemudian HP berdering, nah akhirnya kita mungkin mengangkat telepon, membuka WhatsApp, nah akhirnya kita menjadi ini lagi, pikiran aktif lagi, akhirnya menjadi agak susah tidur, itu seperti itu ya. Atau kita mungkin menonton video-video yang mungkin agak mengandung unsur kekerasan dan sebagainya, akhirnya perasaan kita menjadi tegang ya itu. Nah, maka usahakan ya lebih amannya yaitu dijauhkan saja atau HP dimatikan ketika mau berangkat tidur itu. Nah, kemudian tip yang ke-9 ya. Ke-9 ini, usahakan di siang hari kita melakukan olahraga teman-teman ya. Jadi olahraga yang paling mudah ya contohnya jalan kaki lah. Katakanlah jalan kaki kurang lebih 30 menit ya, setengah jam kurang lebih, lakukan itu saja. Nah, nanti pada malamnya itu akan kita menjadi lebih mudah tertidur ya. Apalagi kita lakukan olahraga jalan kaki dengan tanpa alas kaki ya. Jadi tidak memakai sandal, tidak memakai sepatu ya, itu dilepas saja. Itu jauh nanti efeknya kita menjadi mudah tertidur ya. Nah, itu tip yang ke-9. Kemudian yang ke-10 ya, supaya kita mudah tertidur, itu usahakan jangan tergantung obat-obatan ya. Karena kita tahu sendiri ya, efek daripada obat-obatan ketika kita konsumsi dalam jangka waktu yang panjang ya, apalagi kita menjadi ketergantungan, ini kadang susah untuk melepaskan, berhenti dari obat itu. Nah, maka dari itu biasakan kita menjadi mudah tertidur, tapi jangan tergantung dengan obat itu. Jadi dengan tip-tip yang tadi saya sebutkan ya, 1 sampai 9 itu insya Allah bisa ya. Yang penting kita praktekkan lah, itu insya Allah bisa. Karena apa yang saya sharingkan itu sudah pernah saya coba semua ya, dan ternyata itu mendukung kita untuk menjadi mudah tertidur itu. Nah, ini yang terakhir ya, ada salah satu tip ya ini. Sebelum tidur ya, kalau mau tidurnya mudah ya dan terlelap ya, dan ini juga sudah saya praktekkan, mudah-mudahan buat teman-teman juga cocok. Kalau tidak cocok ya nggak usah dipakai ya. Nah, itu saya itu ya, kalau susah tidur, nggak tidur itu saya makan pete teman-teman ya. Jadi pete itu, nah pete ya nggak usah banyak-banyak, cukup 5 biji atau sampai dengan 7 biji lah, itu sudah cukup. Nah, nanti setelah saya makan pete, kemudian petenya biasa mentah aja langsung dimakan juga nggak apa-apa ya, nggak perlu dibakar atau mungkin direbus ya, itu mentah aja nggak apa-apa. Sama kulit arinya ya, kulit arinya itu termasuk kita makan, itu untuk tidur mudah sekali. Itu untuk saya seperti itu pengalaman yang saya lakukan. Nah, buat teman-teman ya silahkan dicoba saja, kalau misalkan cocok silahkan dipakai, kalau misalkan tidak ya tidak apa-apa, itu seperti itu. Nah, itu teman-teman, jadi beberapa tip untuk mengatasi insomnia atau susah tidur. Insya Allah dengan melakukan hal seperti itu nanti akan ada solusi yang tadinya susah tidur menjadi mudah tertidur dan berkualitas. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.